89,3 Fajar FM. Jumpa lagi bersama saya Marianti Anwar. Selama 1 jam ke depan akan menemani pemirsa di rumah dalam program acara Startup. Dan pastinya di hari pertama puasa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita dikasih kekuatan sampai waktu berbuka nanti. Dan seperti biasanya saya akan mengingatkan pemirsa di rumah, apa sih itu startup? Startup sendiri merupakan perusahaan yang baru berdiri dan dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Kali ini Startup akan mengangkat tema kredit usaha yang bermasalah. Nah, seperti apa kredit usaha yang bermasalah? Berikut ini dia video auditorial dari kredit usaha yang bermasalah. Oke pemirsa, sepertinya video auditorial kita lagi menunggu, jadi langsung saja. Nah, seperti tema saya tadi adalah kredit usaha yang bermasalah nih. Banyak sekali kredit, terutama yang lagi familiar di masyarakat adalah kredit usaha rakyat atau KUR, yang memang lagi diperuntukkan bagi para UMKM yang lagi menjalankan usahanya nih. Namun tidak dipungkiri, dalam KUR banyak sekali bermasalah-masalah karena tidak mencapai amunan yang cukup dalam persyaratan perbankan. Dan pastinya berikut ini saya akan bahas lebih dalam dan lebih luas, dan pastinya saya tidak sendirian karena di studio sudah ada host utama kita, yaitu Bapak Andi Nurbawa Mas CP, yang pastinya akan menemani kita mengangkat tema kita siang hari ini. Jadi langsung saja kita bersama Bapak Andi Nurbawa Mas CP, ini dia. Halo Pak Andi. Ya, halo, selamat siang pemirsa Fajar TV dan Fajar FM 89,3. Iya, betul sekali Pak Andi ya, selamat siang. Terutama kita ini adalah hari yang pertama puasa ya. Iya, harus tetap semangat pastinya Pak Andi ya. Di hari puasa kita nggak boleh lemas, justru kita harus kuat ya. Betul sekali, ya. Ya Pak Andi, tema kita siang hari ini adalah kredit usaha yang bermasalah. Nah, masalah apa sih Pak Andi sebetulnya? Oke, jadi ini sebenarnya kita melihat realita di lapangan ya, dengan program pemerintah dalam hal ini kredit usaha rakyat yang sudah hampir kurang lebih 5 tahun, 7 tahun lebih dikucurkan oleh pemerintah, yang tujuannya itu untuk membantu kredit mikro ya, usaha mikro dan kecil menengah untuk mengembangkan usahanya. Nah, pemerintah menganggarkan kurang lebih hampir berapa ratus triliun untuk membantu pelaku usaha itu guna mengatasi permasalahan modal yang dihadapi oleh UKM kita ya. Nah, tapi sering berjalan hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kredit macet yang dan ataupun kredit bermasalah yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil kita itu juga semakin tahun ini semakin tinggi. Nah, itu suatu hal yang harus diperhatikan bersama bagi kita semua. Berarti hari ini kita akan mencari tahu sebenarnya apa-apa saja sih yang masalah dalam kredit usaha. Iya. Lalu langkah upaya-upaya hukum apa saja pastinya Pak Andi ya yang bisa kita lakukan bagi para kredit usaha yang lagi bermasalah hari jadi ini. Jadi kebanyakan kan pelaku UKM ini dikasih dalam hal ini mungkin yang paling kita kenal adalah KUR ya, kredit usaha rakyat itu oleh salah satu bank. Skema mungkin antara 20 sampai 100 juta, tapi ternyata UKM kita ini kan salah satu kelemahannya dia tidak tahu bagaimana sih memanage uang itu, sehingga dia tidak bisa mengembalikan, sehingga dia akhirnya masuk di dalam kategori nasabah yang bermasalah di Bank Indonesia. Dan itu banyak sekali Pak Andi, sudah sangat banyak sekali. Nah, nanti hari ini kita akan berdiskusi sebenarnya kredit bermasalah itu apa ya, apa yang dikatakan kredit bermasalah. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana pelaku UKM itu menghadapi dan mengatasi dan mencari solusi kalau kreditnya bermasalah di bank. Nah, kebanyakan orang biasanya lari kemudian entah kemana, sembunyi di mana, kemudian pindah. Nah, tetapi ada hal-hal tertentu yang harus diketahui oleh pelaku UKM. Tentu kita akan berdiskusi dengan narasumber kita nantinya ini ya, bagaimana sih cara bijak untuk berhadapan dengan bank bila kredit kita ini bermasalah. Wah, menarik sekali nih Pak Andi. Pertama bagi para pelaku UKM yang sedang mengalami bermasalah dengan kreditnya nih. Dan oke pemirsa Fajar TV dan pendengar 89,3 Fajar FM, jangan kemana-mana karena setelah ini saya bersama Pak Andi masih akan kembali lagi, jadi tetap di Startup. Fajar TV dan pendengar
89,3 Fajar FM, kita kembali lagi di Startup Tak, masih bersama Pandi dan dengan tema yang sama, yaitu kredit usaha yang bermasalah. Oke Pandi, kita lanjutin lagi nih Pak Andi tentang kredit usaha kita yang bermasalah. Ya oke, jadi intinya sebenarnya nanti kita akan diskusi ya, apa sih yang dikatakan kredit bermasalah itu, dan dikategorikan bermasalah itu seperti apa, kemudian langkah-langkah apa, terutama langkah-langkah hukum ya, Upaya-upaya langkah hukum apa yang harus kita lakukan bila ternyata kredit kita bermasalah. Kredit kita Ya. bermasalah pastinya. Iya, Mungkin. dan Pandi, siang hari ini kita udah tamu nih Pandi ya, tamu dari konsultan hukum dan juga pengajar beberapa perguruan tinggi di Kota Makassar ya Pandi, yaitu Bapak Edi Reynaldi, SHMHSEMGA. Jadi langsung saja nih kita sapa nih Pak Edi Reynaldi. Halo Pak Edi. Gimana Pak Edi kabarnya siang hari ini? Baik-baik, sehat-sehat, selamat berpuasa. Selamat puasa. Pak Edi juga pastinya puasa dong hari ini ya? Puasa. Harus kuat dong juga. Iya. Iya. Oke, Pak Edi, tema kita siang hari ini adalah kredit usaha yang bermasalah. Nah, gimana nih Pak Edi tentang kredit kita yang bermasalah? Di dalam pemberian kredit ini, jika dikaitkan dengan bermasalah, ada dua peristilahan yang biasa dipakai, kredit macet dan kredit bermasalah. Hanya bedanya bahwa suatu kredit bermasalah itu berarti memang macet dia, ujung-ujungnya adalah macet. Tetapi kalau seandainya kita berbicara tentang kredit macet, itu belum tentu dia bermasalah, diakibatkan bermasalah. Jadi ini harus kita bedakan dua pengertian ini. Ya, jadi kalau kredit bermasalah, memang ada permasalahan di dalam pemberian kreditnya, sedangkan kredit macet terjadi kondisi mungkin bermasalah menjadi macet, atau mungkin kondisi lain yang tiba-tiba menjadi macet ya. Oke. Misalnya seorang debitur yang mempunyai kegiatan usaha, ternyata kegiatan usahanya tidak mengalami kemajuan yang baik, tetapi di dalam pelaksanaan kegiatan usaha itu dia telah menjalankan sebagaimana mestinya, dan pemberiannya adalah pemberian yang benar umpamanya. Demikian. Oke Pak Andi, silakan nih, kita bersama Pak Edi nih Pak Andi. Iya, baik pemirsa sahabat startup dan Fajar TV serta pendengar radio Fajar FM 89,3 ya. Tadi kita sudah dibuka tadi dengan suatu pengantar, ada dua jenis kredit ya bermasalah, yaitu kredit bermasalah dan kredit macet ya, dengan pemahaman tadi sama Pak Edi kita. Nah, mungkin saya lanjut aja barangkali Pak Edi ya, pembicaraan kita. Jadi ini kan sekarang banyak nih Pak pelaku UKM dengan fasilitas KUR, kredit usaha rakyat, yang dia peroleh dari pemerintah, dan menurut data dari statistik ada 4,4 hampir 5% lah ya dari itu dan bermasalah. Tentu itu suatu hal yang kurang baik sebenarnya. Nah, mungkin saya mau kita berdiskusi dulu Pak. Kira-kira tadi Pak Edi juga menjelaskan antara perbedaan kredit bermasalah dan kredit macet. Nah, kalau macet ya, kira-kira seperti apa sih Pak itu kondisinya bagi pelaku UKM itu? Baik, kredit macet itu pada dasarnya adalah bisa disebabkan dari pihak debitur sendiri, juga bisa diakibatkan daripada iklim usaha itu sendiri. Usaha, ya. Jadi pihak debitur dalam hal ini yang si peminjam, ya, dan faktor eksternal Pak. Ya, faktor eksternal. Di dalam begini, misalnya kalau kita berbicara hanya macet, macet itu adalah debitur tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan jadi dia tidak kewajiban-kewajibannya. Bisa lagi bayar biar bunganya, biar apanya, pokoknya maupun bunganya. Itu mungkin disebabkan dari dari kegiatan usahanya yang tidak memberikan hasil yang baik. Maka dengan demikian repayment capacity-nya jauh daripada yang telah diharapkan ketika dianalisa awal pemberian kredit tersebut. Kemudian di dalam hal ini debitur tidak mempunyai usaha-usaha lain untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dari kondisi bisnisnya barangkali. Betul, Jadi maka dengan demikian maka kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan ketika perjanjian kredit ditetapkan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Oke Pak. Nah,
Kalau kalau misalnya macet tadi ya, kita umpamakan tadi ya. Pertanyaan selanjutnya sih sebenarnya apa yang salah sih Pak ya kira-kira ini dalam hal kredit macet? Apakah memang salah dari pihak perbankannya tidak mampu memprediksi atau dari pihak debiturnya Pak? Jadi sebenarnya begini, kalau seandainya kita lihat dari sisi bisnisnya, perkembangan usahanya, bahwa sebenarnya kan pemberian kredit itu pada awalnya dilakukan semacam suatu analisis Analisa kredit, keuangan dari pihak kreditur terhadap debitur. Betul, Jadi artinya kemampuan daripada pihak keuangan debitur harusnya sudah ditahu oleh bank. Nah, Pak, ya? bank harus sudah tahu dan kemudian diberikan pendanaan, dan kemudian dari pendanaan tersebut dihitung berapa kemampuan daripada debitur untuk bisa mengembalikannya, dan ini dikaitkan dengan kegiatan usahanya. Diharapkan pada saat analisa awal pemberian kredit tersebut bahwa kredit itu bisa memberikan nilai yang positif terhadap kegiatan usaha, sehingga memberikan nilai tambah untuk dapat memberikan nilai tambah daripada keuangan usahanya, daripada debitur, sehingga debitur nanti akan bisa mengembalikan jumlah-jumlah kewajiban sebagaimana yang telah disepakati di awal pemberian kredit tersebut. Hanya di dalam perkembangannya, jika kondisi yang seperti ini adalah tergantung bagaimana perkembangan bisnisnya itu sendiri. Kalau seandainya bisnisnya tidak berkembang, tentu kemampuan membayarnya menjadi turun. Berkurang. Nah, akibatnya adalah terjadilah kondisi yang disebut dengan wan prestasi, yang ujung-ujungnya adalah menjadi macet. Macet, ya. Tetapi ada juga suatu kondisi yang disebabkan pemberian kredit itu tidak memenuhi apa yang disebut dengan prinsip kehati-hatian yang dalam terkait bank, dengan sistem perbankan. Biasa kita kenal pruden ya, Pak, prudensial, yang ya. prudensial banking di dalamnya yang berkaitan dengan kredit. Misalnya begini, terdapat suatu pemberian kredit yang dipaksakan akibat dan oleh sebab yang tidak bisa juga kita ketahui kenapa bisa terjadi demikian, sehingga terjadi pemberian kredit tersebut. Nah, di dalam hal ini tidak lagi berorientasi kepada hasil usaha daripada UKM, ya. Pemberian pendanaan tersebut. Jadi dana tersebut digelontorkan kepada debitur, tidak diproyeksikan kepada perkembangan usaha. Betul. Jadi maka dengan demikian di dalam hal ini debitur setelah dia mempergunakan uang tersebut terjadi semacam suatu kondisi yang tidak bagus, maka dia tidak bisa mengembalikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang biasa disebut di dalam perbankan, terjadi penyalahgunaan. Jadi artinya kredit tersebut kalau seandainya tadi dipergunakan untuk beli mobil, ternyata tidak digunakan untuk beli mobil, ternyata dipakai untuk kegiatan usaha lain. Atau juga mungkin pada awal pemberian kredit itu benar dipergunakan untuk apa yang ditujukan ketika diajukan permohonannya, tetapi di dalam perkembangannya jika uang itu dapat diterima dengan baik kembali, tetapi tidak lagi dikembangkan untuk core bisnis daripada usaha yang bersangkutan, tetapi ada usaha-usaha lain yang mengikuti daripada kegiatan usaha nasabah debitur dimaksud dipergunakan untuk pembiayaan yang demikian, padahal ini tidak terprogram ketika pemberian kredit awalnya. Jadi maka dengan demikian ini dapat disebut dengan istilah terjadi penyalahgunaan pemberian kredit. Artinya tidak digunakan untuk apa yang dimohonkan ketika kredit itu diberikan. Oke, jadi tadi pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar FM tadi Pak Edi mengatakan juga bahwa sebenarnya dari bank juga ya bisa saja punya dalam arti melanggar hal-hal prinsip kehati-hatian karena dia tidak mampu menganalisa debitur ini, dalam arti ini pelaku KM, dia tidak mampu membuat analisa yang baik sehingga ternyata begitu dijalankan usaha dia ini tidak jalan Pak ya, sehingga ini yang menimbulkan kredit macet. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin Pak ya, ini kan kita juga tahu nih, kita
ada di dua sisi nih Pak, sisi debitor dalam arti ini pelaku UKM, kemudian di sisi perbankan dalam arti sisi kreditur. Nah, pelaku UKM kan tentu juga dia butuh uang Pak, butuh uang. Nah, sisi debitur juga butuh target. Nah, sehingga mungkin kadang untuk mengejar target ini pihak bank juga melakukan berbagai upaya ya, mungkin dalam arti misalnya data-data yang dipunyai oleh pelaku UKM itu dimanipulasi sehingga si di oknum bank ini merasakan bahwa ini layak diberikan. Nah itu kalau seperti itu bagaimana kasusnya Pak? Baik, mungkin dapat saya tambahkan dari penjelasan saya di awal bahwa di samping kenapa bisa terjadi penyalahgunaan kredit oleh debitur gitu ya. Betul, ya. Ini juga terkait dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank. Oke. Karena bahwa setiap pemberian kredit bank tidak bisa lepas tangan begitu saja. Bank tidak boleh lepas Iya, tangan tidak ya. bisa. Dia harus bertanggung Dia- jawab juga Pak ya. Apakah dia bertanggung jawab? Karena ini sudah menjadi suatu suatu agenda daripada kegiatan usaha bank, bahwa bank harus setiap saat memonitor dan kemudian memantau daripada Memantau. perkembangan usaha debiturnya sendiri. Iya. Jadi maka dengan demikian harusnya jadi seperti early warning system, dari awal dia sudah dapat mendeteksi bahwa jika terjadi penyalahgunaan kredit tersebut, maka kreditur sudah dapat mengetahui, maka itu harus diatasi secepat mungkin. Jadi jangan dibiarkan sampai berlarut-larut. Nah biasanya kalau dia berlarut-larut, ujung-ujungnya adalah menjadi macet dia. Ya. Inilah yang disebut dengan kredit yang bermasalah sebenarnya. Ya. Perbankan juga harus punya tanggung jawab Pak ya. Tanggung jawab. Ya. Bahwa uang yang dia berikan kepada nasabah itu dia harus pantau, dia juga harus punya warning system Iya, tadi kata early Pak warning Edi. system, iya. Nah sekarang begini Pak, di kondisi masyarakat kan ini kita lihat ini ya, diberikan kredit, nah kemudian setelah kredit macet langsung tiba-tiba bank mencita misalnya, atau menyita hal-hal yang malah mungkin ada suatu pengalian aset yang mungkin bukan dijaminkan tapi dinyatakan bahwa ini harus dilunasi, sehingga aset yang bukan dijadikan objek itu disita di bank. Nah itu bagaimana Pak? Tapi mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut Pak Edi ya, saya kembalikan dulu kepada Saudari Arianti untuk sesuatu hal ya yang mau lewat berikut ini. Oke, betul sekali. Dan sepertinya obrolan kita semakin menarik ini ya Pak Andi, semakin menarik tentang bagaimana juga penyalahgunaan dari pihak dari UKM banknya, sendiri, dari iya. bank ke UKM sendiri. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih akan kembali lagi dan melanjutkan ngobrol-ngobrol kita lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Startup.